Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F, Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas K, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahasan-bahasan soal tentang acquisition and deposition of property, plant, and equipment. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Nur Farhana Kurnianingsi dengan NPM Mahir 015, yang kedua, Sri Endang Wahzui dengan NPM Mahir 022, yang ketiga, Dava Akbar Azhar dengan NPM Mahir 123, dan yang terakhir, Dinda Aulia Rosa dengan NPM Mahir 141. Soal pertama, yaitu pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 di atas tanah seharga 100 juta. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Salah melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu seharga 210 juta, 1 Maret 300 juta, 1 Mei 540 juta, 31 Desember 450 juta. Jadi totalnya 1.500.000.000 juta. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Pertama, bunga 15%, basel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap 750 juta per tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, untuk utang Tinitan lainnya yaitu bunga 10%, basel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember seharga 550 juta. Selanjutnya bunga 12%, obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Diminta A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban A, yaitu menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Pengeluaran pertama yaitu 1 Januari yang berjumlah 210 juta dan kapitalisasi tahun berjalan yaitu dari Januari ke Desember 12 bulan. Jadi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya 210 juta. Selanjutnya 1 Maret 300 juta. Kapitalisasi tahunnya yaitu dari 1 Maret ke Desember sejumlah 10 bulan. Jadi cara menghitungnya itu 300 juta dikali 10 per 12 dan akumulasinya adalah 250 juta. Selanjutnya 1 Mei 540 juta selama 8 bulan dan akumulasi pengeluarannya yaitu 360 juta dan 31 Desember sejumlah 450 juta, tapi akumulasinya 0 karena pembayarannya itu dilakukan waktu akhir tahun. Jadi total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang adalah 820 juta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada poin B, yaitu diminta menghitung bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bunga. Dari sini untuk 10% wajar bayar selama 5 tahun, ada nilai pokok dan nilai bunga. Untuk nilai pokoknya yaitu bernilai 550 juta ribu dan untuk nilai bunganya 55 juta ribu, dan untuk 12% obligasi pada 10 tahun untuk nilai pokoknya 600 juta dan nilai bunganya 72 juta ribu.
jumlah nilai pokoknya yaitu menghasilkan 1.150.000.000 dan nilai bunganya menghasilkan 120 juta ribu. Tingkat kapitalisasi jumlah bunga 120 juta ribu dan jumlah pokok 1.150.000.000 sama dengan 11,004%. Terus ada akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang dikali suku bunga nanti menghasilkan bunga yang dapat dihindari. Untuk akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yaitu dengan nilai 750 juta ribu dan 70 juta ribu dan 82 juta ribu. Untuk 750 juta ribu dikali 15% menghasilkan 112.500.000 dan 70 juta ribu dikali dengan 11,04% menghasilkan 7.730.435.000. Untuk totalnya menghasilkan 120.230.435. Oke, di sini saya akan menjawab soal pada poin C, yaitu diminta untuk menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Di sini ada catatan konstruksi dengan nilai 750 juta ribu dikali 15% menghasilkan nilai 112.500.000. Terus untuk hasil bayar selama 5 tahun dengan nilai 550 juta ribu dikali 10% menghasilkan nilai 55 juta ribu. Untuk obligasi 10 tahun dengan nilai 600 juta ribu dikali 12% menghasilkan nilai 72 juta ribu. Untuk bunga sebenarnya, catatan konstruksi ditambah dengan hasil bayar selama 5 tahun ditambah obligasi selama 10 tahun menghasilkan nilai bunga sebenarnya yaitu 239.500.000. Selanjutnya saya Java akan membahas contoh soal. Pada 1 Januari 2024, salon Lily Beauty membeli sebuah mesin pencuci rambut dengan harga 15 juta rupiah dengan biaya pengiriman sebesar 200.000 dan biaya layanan sebesar 100.000. Lalu soalnya A. Hitunglah harga perolehan dari mesin pencuci rambut tersebut. B. Buatlah tabel biaya penyusutan mesin tersebut jika penyusutan dilakukan selama 5 tahun tanpa nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus. C. Buatlah jurnal jika pada tanggal 1 Januari 2027 mesin tersebut dijual sebesar 6 juta rupiah, lalu 50% dibayar secara tunai dan sisanya akan diangsur selama 3 kali. Yang D. Buatlah jurnal jika pada tanggal 1 Januari 2027 mesin tersebut dijual sebesar 6.120.000, lalu 50% dibayar secara tunai dan sisanya akan diangsur selama 3 kali. Yang soal E. Buatlah jurnal jika pada tanggal 1 Januari mesin tersebut dijual sebesar 6.500.000, lalu 50%-nya dibayar secara tunai dan sisanya diangsur selama 3 kali. Lalu pada jawaban A, harga perolehan mesin, yaitu cara menghitungnya, harga mesin sebesar 15 juta ditambah biaya pengiriman sebesar 200.000, lalu biaya layanan sebesar 100.000. Maka diperolehlah nilai sebesar 15.300.000. Itu adalah harga perolehan. Lalu pada tabelnya beban penyusutannya sama
dari mulai tahun 2024 sampai 2028 sebesar 3.060.000. Lalu pada akumulasinya pada tahun 2024 sebesar 3.600.000, lalu 2025-nya 6.120.000, 2026-nya 9.180.000, lalu tahun 2027 sebesar 12.240.000, di tahun 2028 sebesar 15.300.000. Lalu untuk mencari nilai buku adalah nilai perolehan dikurangi dengan nilai akumulasi. Jadi pada tahun 2024 nilai bukunya sebesar 12.240.000, lalu tahun 2025-nya sebesar 9.180.000, tahun 2026-nya sebesar 6.120.000, lalu tahun 2027 sebesar 3.60.000, lalu pada tahun 2028-nya sebesar 0. Pada poin C, buatlah jurnal jika pada tanggal 1 Januari 2027 mesin tersebut dijual seharga 6 juta, 50% dibayar secara tunai dan sisanya akan diangsur selama 3 kali. Untuk jurnal yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2027, kas didebit sebesar 3 juta, piutang sebesar 3 juta, akumulasi penyusutan peralatan 9.180.000, kerugian atas penjualan aset tetap sebesar 120.000, dan di sisi kredit, peralatan atau mesin sebesar 15.300.000. Untuk angsuran 3 kali untuk penjurnalannya, kas pada piutang sebesar 3 juta. Untuk soal pada poin D, buatlah jurnal jika pada tanggal 1 Januari 2027 mesin tersebut dijual seharga 6.120.000, 50% dibayar secara tunai dan sisanya akan diangsur selama 3 kali. Untuk jurnal yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2027, di sisi debit ada kas sebesar 3.060.000, piutang sebesar 3.060.000, akumulasi penyusutan peralatan atau mesin sebesar 9.180.000, dan di sisi kredit ada peralatan atau mesin sebesar 15.300.000. Untuk jurnal angsuran, yaitu kas pada piutang sebesar 3.060.000 dan dibayar selama 3 kali atau diangsur selama 3 kali. Di sini tidak ada kerugian maupun laba karena dijual seharga dengan nilai buku mesin tersebut. Pada soal poin E, buatlah jurnal jika pada tanggal 1 Januari 2027 mesin tersebut dijual seharga 6.500.000, 50% dibayar secara tunai dan sisanya akan diangsur selama 3 kali. Untuk jurnal pertama pada tanggal 1 Januari 2027, di sebelah debit ada kas sebesar 3.250.000, piutang sebesar 3.250.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 9.180.000, dan di sisi kredit ada peralatan atau mesin sebesar 15.300.000 dan ada laba atas penjualan aset tetap sebesar 380.000. Untuk jurnal angsuran selama 3 kalinya, ada kas pada piutang sebesar 3.250.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.